Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazzi Hilmi, NIM 101230004 dengan mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Jalaluddin FA SHMH. Di video kali ini, saya akan membahas topik penting dalam hukum ekonomi syariah, yaitu perjanjian syariah. Saya akan mengulas mulai dari pengertian akad, perikatan, asas-asas hukum perjanjian, perkembangan akad, syariah hingga bentuk akta perjanjian. Mari kita akan masuk ke pembahasannya dan disimak sampai akhir. Pengertian pertama, pengertian akad, perjanjian, dan perikatan. Dalam hukum syariah, istilah akad sangat penting. Akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum dalam hukum ekonomi syariah. Akad menjadi dasar dalam transaksi keuangan seperti jual beli, sewa, atau kerjasama. Di sisi lain, dalam hukum perdata dikenal istilah perjanjian dan perikatan. Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak yang saling sepakat. Perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Contoh sederhananya itu seperti ketika Anda membeli rumah melalui pembiayaan syariah di bank, maka terjadi akad murabahah yang menjadi dasar perjanjian antara Anda dan bank. Yang kedua, asas-asas hukum perjanjian. Dalam perjanjian, ada asas-asas hukum yang menjadi pijakan dalam hukum perdata maupun syariah. Beberapa asas yang umum antara lain. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Bebas membuat isi perjanjian selama sesuai hukum dan syariah. Yang kedua, asas konsensualisme, yakni cukup dengan kesepakatan. Yang ketiga, asas itikat baik, jujur dan tidak saling merugikan. Dan yang keempat, asas kehalalan objek akad. Objek harus halal dan tidak mengandung riba, gharar, atau maisir. Contoh pelanggaran asas, jika sebuah akad berisi unsur riba, maka akad tersebut batal menurut hukum Islam. Yang ketiga, perkembangan akad syariah. Akad syariah di Indonesia terus berkembang seiring tumbuhnya industri keuangan syariah. Dulu hanya dikenal akad klasik, murabahah, jual beli, mudharabah, bagi hasil, ijarah, sewa, kini hadir akad kontemporer yang tidak banyak orang tahu, seperti yang pertama itu ada musyarakah mutanakisah, yakni kerjasama kepemilikan yang berkurang. Yang kedua ada wakalah bil ujrah, pelimpahan wewenang dengan imbal jasa. Dan yang ketiga ada hybrid contract atau yang disebut multakat, yakni kombinasi beberapa akad seperti pada kartu pembiayaan. Perkembangan ini didukung oleh OJK syariah dan regulasi perbankan. Yang keempat, akta perjanjian dalam syariah. Dalam praktik, perjanjian syariah umumnya dituangkan dalam akta perjanjian berbentuk akta bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak. Dan yang kedua, ada akta autentik, yakni dibuat oleh pejabat seperti notaris dan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Poin penting dalam akta perjanjian syariah ada 5. Yang pertama itu ada identitas para pihak. Yang kedua ada jenis akad dan dasar fatwa. Dan yang ketiga itu ada objek dan nilai transaksi. Yang keempat ada jangka waktu. Dan yang kelima, ketentuan penyelesaian sengketa. Biasanya ini melakukan dengan cara arbitrase syariah, non hakim pengadilan. Yang kelima ada contoh kasus singkat. Contoh, Pak Ahmad ingin membeli rumah secara syariah. Ia datang ke bank syariah. Bank membeli rumah tersebut dari pengembangan, lalu menjual kembali kepada Pak Ahmad dengan sistem murabahah. Akad disepakati, harga ditentukan, dan cicilan dibayar tiap bulan. Dalam dokumen perjanjian tertera jenis akad, harga, jangka, waktu, denda jika terlambat, bukan bunga tapi takzir, serta penyelesaian sengketa. Jadi akad itu antara penjual dan pembeli. Ada misalkan ada nilai harganya, nilai objeknya, dan nilai jualnya.
Jadi kita bisa menukarkan sesuatu, misalkan kita mau membeli beras. Jadi kita dengan mata uang rupiah kita bisa membelinya dengan membeli berasnya dengan mata uang. Dan ada pun contoh lain, misalkan kita punya sebuah kos, jadi kita ingin menyewakan kos. Nah, si yang mau ngekos ini membayar uang dengan nominalnya 1 juta. Jadi 1 juta itu untuk tarifnya setahun. Nah, mungkin itulah penjelasan singkat tentang perjanjian syariah, mulai dari akad, asas hukum, perkembangan, hingga akta perjanjian. Semoga video ini bermanfaat. Dan menambahkan wawasan bagi para penonton ataupun para mahasiswa lainnya. Mohon maaf sekurang-kurangnya. Inilah penjelasan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.